Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Iksan dari mahasiswa DPP 19 yang baru aja menyelesaikan mata kuliah politik agraria. Nah, ketika kalian semuanya mendengar kata agraria, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apakah petani, apakah tanah, atau pertambangan, atau bahkan permasalahan yang ada di negeri ini? Waduh, nah itu mungkin juga semuanya benar. Dan agraria memang sangatlah luas teman-teman. Nah, menurut UUPA, ruang lingkup agraria itu meliputi bumi, air, dan bahkan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ini justru bahkan melebihi dari eh, apa namanya definisi kita di pasal 33 ayat 3 bahwasanya bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang paling erat dengan agraria adalah tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Di sana kita lahir, meninggal, dan juga di sanalah kita tinggal. Di sanalah kita juga menaruh harapan sebagai sumber penghidupan. Bahkan ada pepatah mengatakan, sedumuk bathuk, senyari bumi ditoi pati. Itu menggambarkan betapa pentingnya tanah, berharganya tanah untuk seseorang, sehingga ketika ada yang mengusik, kita harus mempertahankannya, bahkan dengan taruhan nyawa. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tanah juga bernilai filosofis, politis, sosial, bahkan kultural yang erat di masyarakat. Tak heran tanah menjadi harta yang istimewa sehingga memicu berbagai permasalahan agraria yang ada. Namun kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Nah, terkait permasalahan pertanahan, sebenarnya dibedakan menjadi tiga, yaitu eh, sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Nah, bahwasanya apa yang membedakan ketiganya adalah eh, sengketa pertanahan itu adalah yang tidak berdampak terlalu jauh terhadap keadaan sosiopolitis, sedangkan konflik pertanahan itu berdampak cukup besar yang sudah meluas secara sosiopolitisnya. Dan terkait perkara pertanahan itu adalah yang diselesaikan melalui peradilan yang masih dimintakan keterangannya juga melalui BPN juga. Penyebab umum timbulnya permasalahan pertanahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkait faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum meliputi tumpang tindih peraturan, tumpang tindih peradilan, sedangkan faktor non-hukum meliputi tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah yang tinggi, kesadaran masyarakat yang meningkat, tanah tetap tetapi kenyataannya penduduk bertambah dan bahkan dengan cepat. Dan juga terakhir adalah kemiskinan. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, menurutku sebagai hak dasar, hak atas tanah merupakan bentuk eksistensi dan harkat diri seseorang. Nah, jadi negara juga wajib memberikan jaminan atas kepastian hukum, meskipun itu pada dasarnya tidak bersifat mutlak, karena tentu akan ada pengaruh kepentingan orang lain, masyarakat, dan juga negara. Namun negara juga harus berusaha memberikan peraturan regulasi yang tepat agar tidak terjadi overlapping, tumpang tindih antar sektoral, sehingga pemberdayaan dan distribusi atas tanah, dan supaya tanah memang benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi semuanya, bukan bagi segelintir orang. Terima kasih.